Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ukuran menentukan sesuatu itu ma'ruf atau mungkar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kata beliau, yang dikatakan al-mungkar adalah, kata beliau, ukuran mengetahui itu ma'ruf mungkar yaitu dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan ma'ruf atau mungkar adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang menjadi tolak ukur itu bukannya perasaan, bukan pikiran manusia, bukan adat, bukan tradisi, bukan juga orang banyak, bukan kebudayaan, tapi dalil menentukan satu itu ma'ruf atau mungkar, dalil. Contoh ma'ruf seperti mentauhidkan Allah, ini ma'ruf. Berbuat baik pada orang tua, ma'ruf. Menolong orang yang susah, ma'ruf. Bersedekah, ma'ruf. Zakat, perbuatan yang ma'ruf. Haji, umrah, puasa, melaksanakan sholat yang 5 waktu, ini semua yang ma'ruf. Berbuat baik pada tetangga, ini ma'ruf. Mungkar seperti apa? Syirik, ini mungkar. Bahkan ini kemungkaran yang paling mungkar, itu syirik. Maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Dosa besar yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, atau menduakan Allah, atau dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada yang lainnya, atau dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada yang lainnya. Ini syirik. Ini perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Dosa besar yang paling besar. Contoh mungkar yang lainnya, bid'ah. Bid'ah ini mungkar. Yang mengatakan bid'ah ini mungkar adalah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan tentang bid'ah itu semuanya sesat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang belum agama, karena setiap perkara yang belum agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang fasih, yaitu Nabi yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Jadi dalam Islam nggak ada istilah bid'ah apa? Hasanah, nggak ada dalam Islam. Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Jangan ditentang sabda Rasulullah dengan perkataan ulama. Kalau ada perkataan ulama, ada sabda Nabi, yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil yang mana? Sabda Nabi jelas sallallahu alaihi wasallam. Jangan pegang perkataan ulama, sabda Nabi. Jadi bid'ah termasuk kemungkaran. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan, yang diadakan oleh manusia untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, yang mereka berlebih-lebihan dalam mereka beragama. Maka dia diberikan definisi oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yang dikatakan bid'ah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu
fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dikatakan bid'ah itu yaitu satu cara dalam agama yang diada-adakan, yang tujuannya dalam pelaksanaannya berlebih-lebihan dalam agama. Tujuannya berlebihan dalam agama. Yuqsadu bisul al-mubalagh fi ta'abbud lillahi subhanahu, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah. Jadi mereka mengadakan sesuatu yang baru yang Nabi nggak contohkan, tujuannya berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Di dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi orang melakukan perbuatan bid'ah ini tujuannya, ya semua mengatakan tujuannya apa? Baik. Tapi apakah setiap yang baik itu benar? Tidak. Tetap syarat ibadah itu berapa syarat ibadah? Syarat ibadah berapa? 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Semata-mata melakukannya karena Allah. Yang kedua apa? Ittiba. Kalau hilang salah satunya diterima atau tidak? Tidak. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kalau dia ikhlas tapi nggak ittiba, diterima nggak? Tidak. Atau dia ittiba tapi dia tidak ikhlas, diterima apa tidak? Tidak. Jadi ini penting dalam kita beragama ini. Ini dasar-dasar dalam kita beragama yang harus kita ketahui. Sebab kalau enggak, ya akan sesat. Karena Nabi mengatakan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Dan ini kemungkaran. Tapi di masyarakat kita dianggap bid'ah itu semuanya apa? Baik, semuanya hasanah. Kalau bid'ah itu hasanah, ya orang bikin lagi yang baru terus. Makanya nggak ada berhentinya. Terus setiap tahun nambah berapa bid'ah? 1000 bid'ah setiap tahun nambahnya. 1000 bid'ah. Tahun berikutnya nambah lagi. Sama seperti orang yang datang ke kubur-kubur wali. Nggak ada yang pernah mengingatkan bahwa itu perbuatan syirik. Bukan ziarah kubur loh. Ziarah kubur masyru', disyariatkan. Tapi datang ke kubur-kubur wali, kuburan habib, kuburan kiai, kuburan ajengan, kuburan tuan guru. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kuburan itu, atau meminta sesuatu kepada mereka, minta hajat. Ini syirik atau tidak? Syirik. Setiap tahun tambah yang namanya kuburan keramat. Yang datang juga tambah banyak. Ini harus diingatkan dan harus diingatkan terus. Ribuan kali diingatkan. Diingatkan harus ribuan kali. Bahwa ini perbuatan syirik, bukan ibadah kepada Allah. Meskipun mereka menamakan dengan berbagai macam nama. Syafaat, tawassul, ini orang soleh, dekat dengan Allah. Namanya indah-indah semuanya. Gak boleh dilakukan kalau syirik. Sama juga dengan bid'ah. Kalau udah jelas bid'ah, gak boleh dilakukan. Gak boleh. Karena yang mengatakan semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa bid'ah itu akan memasukkan orang ke dalam neraka siapa? Rasulullah SAW. Yang kita wajib hati-hati. Nggak boleh sekali-kali menganggap bid'ah ini sesuatu yang baik atau mudah. Nggak boleh. Kalau bid'ah ya bid'ah. Kita harus ingatkan dan harus berhenti dan harus bertaubat kepada Allah. Tapi sedikit yang taubat dari bid'ah, sedikit. Karena memang orang kalau udah berbuat bid'ah, sulit dia untuk taubat, sulit untuk taubat. Makanya Nabi bersabda SAW, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah mencegah atau menutup pintu taubat bagi orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dia harus meninggalkan bid'ahnya. Ini jamaah di luar banyak yang berdiri. Tolong antum yang di dalam agak merapat. Di luar banyak sekali itu yang berdiri. Belum kebagian tempat. Tawassa'u wa tafassahu yafsahillahu lakum. Ini mungkin dimajukan sedikit, bisa nggak? Majukan sedikit aja. Majukan sedikit. Kesian yang di belakang itu di luar masih banyak.
Berdiri. Ya, tertib aja, tertib. Sabar aja, ikhwan. Tertib aja, tertib. Maju sedikit aja, nggak usah. Maju sedikit lagi aja, cukup, cukup, cukup. Itu agak sana dikit, agak sana dikit. Bisa nggak? Ininya tarik meja gitu. Bukan, bukan. Sudah semuanya. Tolong jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya ya, antum jangan foto-foto. Kan tadi udah diumumkan sama panitia. Ya. Yang di luar isi aja mungkin yang kosong, atau antum cari mungkin di pelataran yang bisa antum duduk. Jangan berdiri. Tolong yang di luar juga jangan berdiri. Sebaiknya duduk. Saya lanjutkan. Tolong dengarkan baik-baik semuanya. Dengarkan dan diam. Adab dalam majelis, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Apalagi dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dengarkan dan diam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di akhir-akhir surah Al-A'raf, apabila kamu dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan dan diam. Ikhwan fiddin, azakumullah. Tadi saya jelaskan tentang masalah bid'ah. Orang syirik dan bid'ah. Ini kemungkaran. Ya jangan dianggap satu perbuatan baik. Tapi di masyarakat kita, apakah itu ustadz atau kiai, masih menganggap perbuatannya apa? Perbuatan apa? Baik, perbuatan ma'ruf. Berani mungkar. Yang mengatakan mungkar itu bid'ah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab semakin banyak perbuatan bid'ah, semakin orang terkena fitnah dalam agama ini. Semakin jauh dari agama, semakin sesat. Kita harus berjalan di atas siratal mustaqim. Pertama kali ketika kita membahas tentang siratal mustaqim, tauhid kepada Allah. Beribadah kepada Allah, nggak boleh menduakan Allah. Dan ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah firmankan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabb aku dan Rabb kalian, beribadah kepada Allah, inilah jalan yang lurus. Ini firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Isa mengatakan Allah itu Rabbku. Isa bukan anak Tuhan. Dan Isa bukan Tuhan. Allah satu, pencipta, khalik, seluruh yang ada semuanya adalah makhluk, semuanya. Satu aja pencipta Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 51. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, ibadah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu artinya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian jalan yang lurus juga artinya perbuatan bid'ah. Harus menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Baru setelah syirik, bid'ah, masuk kepada perbuatan dosa dan maksiat secara umum. Ini mungkar semuanya. Cuma banyak orang membahas tentang kemungkaran, ya dibahas seperti yang tadi saya sebutkan, ya tentang zina, khamar, narkoba, liwat, ya itu homo tadi. Kemudian yang lainnya judi. Betul itu mungkar, mungkar. Tapi ada kemungkaran yang jarang dibahas. Tentang apa? Syirik dan bid'ah. Ini mungkar. Harus dibahas dan diulang-ulang dibahas. Supaya apa? Supaya umat Islam ini selamat dari perbuatan itu. Sebab ancamannya berat. Ancamannya bukan kecil. Sesat dan masuk apa? Neraka. Kalau kita sebagai dai, kita harus kasihan kepada umat Islam ini. Bagaimana bentuk kasihan kita kepada umat Islam? Menjelaskan kepada mereka yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid tauhid, yang syirik syirik, yang sunnah sunnah, yang bid'ah bid'ah. Jelaskan.
Yang ma'ruf, yang mungkar, jelaskan kepada umat sehingga umat jelas. Dia berada di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan dalam beragama. Ketika nggak dijelaskan, ini ustadz ini menyembunyikan ilmu atau tidak? Bukan ilmu, dan berat ancamannya menyembunyikan ilmu. Justru kalau kita sayang kepada umat, jelaskan kepada umat semuanya. Terutama yang paling besar adalah tentang tauhid dan larang umat dari kesyirikan. Karena itulah dakwah para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Jadi nggak boleh kita diam. Ini penting dalam kita beragama. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Nabi SAW suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran, agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia pun menjawab, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaidah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi SAW. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja. Dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Ya. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi SAW, kita katakan, tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis, karena sudah ada ikrar dari Nabi SAW. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi SAW. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan
ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satupun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini, dan bacaannya kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in, dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan gak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadhihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40.000 orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan, ya, kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini. Bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas?
Kemudian beliau pun menyatakan ni'matul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala di atas. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya? Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah. Buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak katanya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau. Itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat terlalu kurang jelas, hadis perintah lagi, ya kan? Ada yang mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, sefulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya, salat wudu 2 rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat 2 rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya, yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini, buatlah. Kalau seperti itu zuhur 8 rakaat, tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan salat zuhur, bunyinya jangan salat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau nggak bisa Anda kasih uang balik. Itu namanya judi, nggak boleh. Ada untung rugi. Ya.
Nggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Quran. Seluruh kitab hadis nggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau nggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun 2 hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat 2 rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhadditsu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi udah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin nggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jamaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi, dan ikrar bagian dari hadis, dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan. Dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat? Bukan. Zaman wahyu? Bukan. Yang mengikrarnya siapa? Rasulullah? Bukan. Abu Nawas? Iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. 3. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah. Kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang membawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman Pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di pelepah-pelepah kurma, di dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia.
Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Dari sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan, katanya. Jadilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bid'ah baru, ibadah baru. Nggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh, ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat aja lah, kita lagi semangat ini. Nggak boleh Anda bilang bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Nggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab salat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Nggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan nggak ada larangan. Nggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Nggak ada.